Sering kita melihat di tengah-tengah masyarakat, baik itu laki-laki ataupun perempuan, yang ketika diberi kepercayaan oleh orang lain, kemudian dia berkhianat atau tidak menjaga kepercayaan tersebut dengan baik. Misalnya ketika seseorang diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua panitia, lalu ia tidak menjalankannya secara maksimal. Contoh lain, ketika diberi kepercayaan untuk mengelola uang, ia menyalahgunakan untuk kepentingan lain, bahkan kepentingan pribadinya sendiri. Masih banyak lagi perilaku-perilaku yang tidak amanah yang sering kita lihat di masyarakat. Akibat dari perilaku tersebut, tentunya ada pihak-pihak yang dirugikan. Lalu, apakah amanah itu? Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, menjaga amanah itu sangat penting. Mulailah menjaga amanah dari hal kecil atau sederhana, seperti bertanggung jawab saat piket kebersihan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan melaksanakan sholat, juga termasuk menjaga amanah dari Allah. Siapa tahu, kelak di antara kalian ada yang menjadi seorang pemimpin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amanah itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa ketaatan kita akan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Yang kedua adalah amanah kepada sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak menerima. Termasuk ketika ada teman yang menitipkan salam kepada kita, maka kita harus menyampaikan salam tersebut kepada orang yang dituju. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan memakai segenap kemampuan kita demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri melalui cara-cara yang tidak melanggar perintah Allah. Contohnya adalah menjaga pola makan, menjaga pola hidup sehat, olahraga, sebagai bentuk menjaga amanah dari Allah yang berupa nikmat kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 8 yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Lalu, apa sih balasan bagi orang yang menunaikan amanah? Beberapa di antaranya adalah yang pertama, tentu saja mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menjalankan perintahnya, dan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, dapat dipercaya oleh orang lain. Kepercayaan ini merupakan hal yang sangat berharga dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, orang yang menunaikan amanah termasuk orang yang berbuat baik, dan sesungguhnya dia telah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Yang keempat, mudah mendapatkan simpati dari orang lain, baik itu kawan kita maupun lawan kita.
Sedangkan balasan bagi orang yang tidak menunaikan amanah adalah yang pertama, bisa mendapatkan azab dari Allah karena telah melanggar perintahnya. Kemudian yang kedua, tidak disenangi oleh orang lain dan tidak dipercaya. Dan yang ketiga, melalaikan amanah termasuk salah satu tanda orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tanda orang munafik itu 3. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia mengingkari. Dan jika dipercayai atau diberikan amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah tadi pembahasan kita mengenai amanah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diistiqomahkan dalam menunaikan amanah dan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.